Video yang menunjukkan kondisi seekor harimau Sumatera yang kurus di kebun binatang Ragunan membuat gaduh jagat maya. Buntut dari video tersebut, beredar isu adanya praktek korupsi pakan satwa di kebun binatang itu. Kebun Binatang Ragunan Jakarta diguncang berita penampakan seekor harimau Sumatera kurus yang beredar di media sosial. Video itu menggiring isu bahwa pakan harimau dibawa pulang petugas. Mendengar isu itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung tidak tinggal diam. Pertama, saya akan ngecek. Yang kedua, harimaunya itu sebenarnya milik saya pribadi. Jadi saya pasti tahu kalau kemudian ada mau dikorupsi untuk itu. Jadi minggu depan saya akan ke Ragunan. Saat dihubungi redaksi, pengelola Kebun Binatang Ragunan menangkis isu yang telah beredar. Harimau Ragunan yang kini jadi buah bibir warganet bernama Sri Deli dan kini berusia 11 tahun. Menurut pengelola, Sri Deli memiliki tubuh ideal dengan body conditioning score 3. Pengelola Kebun Binatang Ragunan juga membantah kabar adanya korupsi pakan hewan dan telah meminta klarifikasi dari pencetus isu tersebut. Pemprov Jakarta dan Ragunan telah membuka akses pemeriksaan. Hasilnya diharapkan bisa memberikan gambaran jelas terkait nasib satwa yang ada di dalam kandang-kandang besi di kebun binatang ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan pengendara terjaring operasi zebra di sejumlah ruas jalan Jakarta dalam 2 hari terakhir. Macam-macam bentuk pelanggarannya, mulai dari pakai plat nomor palsu, tidak pakai helm, dan juga ada yang pakai helm proyek untuk naik motor. Tidak memakai plat nomor polisi, pengendara motor ini terjaring operasi Zebra 2025 saat melintasi Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur pada Selasa pagi. Rupanya pengendara motor ini sengaja menyembunyikan plat nomor demi menghindari etle. Ada juga pemotor yang nekat melawan arus hingga masuk jalur bus Transjakarta. Dalam operasi Zebra hari kedua di lokasi ini, 500 lebih pengendara motor kena tilang elektronik atau etle. Para pelanggar dikenakan denda hingga Rp500.000. Di Tanjung Priok, Jakarta Utara, seorang pengendara motor terjaring razia karena menggunakan plat nomor palsu. Pelanggaran yang paling banyak ditemui adalah pemotor tidak pakai helm. Operasi Zebra berlangsung hingga 30 November 2025 untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat agar tertib berlalu lintas. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan mengatasi maraknya perundungan di sekolah. Bahkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah akan membentuk tim di sekolah untuk mencegah perundungan terjadi. Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian terhadap kasus bullying yang belakangan menjadi perbincangan. Salah satunya terhadap siswa SMPN 19 Tangerang Selatan yang meninggal dunia diduga akibat perundungan di sekolahnya. Prabowo menegaskan akan mengatasi maraknya perundungan tersebut. Semua pendidikan kita perbaiki, ya. Ya, itu harus kita atasi, ya. Oke. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti akan membentuk tim khusus di sekolah-sekolah untuk mencegah kasus kekerasan dan bullying yang kian marak. Tim yang ada di sekolah-sekolah dengan pendekatan yang lebih humanis, komprehensif, dan partisipatif. Kasus bullying sejak tahun 2020 hingga 2024 terus meningkat. Per 2020, KPAI mencatat data bullying 91 kasus dan terus meningkat hingga 573 kasus pada tahun 2024. Bullying juga terjadi di media sosial. SafeNet mencatat bullying dilakukan oleh 26% siswa SD, 25% SMP, dan 18,75% siswa SMA. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat lagi banyak yang was-was soal fenomena hujan debu hitam belakangan ini. Debu hitam diduga dari cerobong asap pabrik, tidak hanya mengotori rumah warga tapi juga membahayakan keselamatan jiwa. Tuh saya coba, tuh hasilnya, artinya hampir belum ada perubahan.
Warga Kaliabang, Kelurahan Pejuang Jaya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, merekam kondisi rumahnya di jam 6 pagi hari. Debu hitam pekat menyelimuti dinding dan lantai rumah, padahal sebelum tidur, ia mengaku sudah mengepel bersih seluruh lantai. Tidak sehari 2 hari, hujan debu hitam sudah terjadi 3 pekan dan sangat meresahkan. Tidak hanya mengotori rumah warga, debu hitam mengganggu pernafasan dan membahayakan kesehatan warga. Warga menduga debu hitam berasal dari cerobong asap sejumlah pabrik pembuat minyak dan sabun tak jauh dari permukiman. Kakinya asal dicuci, baru dicuci, udah hitam lagi. Dicuci lagi, berangkat keluar lagi, hitam lagi. Ini kata warga saya, ada apa ini, Pak? Ya mungkin dia debu di jalan atau di limbah polusi. Ini polusi, kata saya sih polusi dari pabrik. Iya. Dinas Lingkungan Hidup masih melakukan uji laboratorium untuk memastikan sumber debu hitam dan dugaan penggunaan batu bara di pabrik tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, sudah 3 pekan warga dihujani dengan debu hitam, tapi belum ada solusi dari Pemkot setempat. Ada Anissa Rizkia di salah satu sekolah di Kecamatan Medan Satria, Bekasi. Anissa, seberapa parah hujan debu hitam mengganggu para siswa di sana? Ya, David dan juga pemirsa, saya akan tunjukkan kepada Anda seberapa mengganggunya debu pekat hitam yang kali ini kalau dilihat di sekolah, yaitu tepatnya di pondok pesantren yang ada di Kaliabang, ini masih tertempel di jendela, kemudian gagang pintu, dan juga ada sebagian yang masih berada di lantai depan kelas. Namun memang proses belajar mengajar masih berlangsung seperti biasa. Saya akan tunjukkan kepada David dan juga pemirsa, memang ini merupakan dampak salah satu sekolah yang terkena dari hujan debu yang berlangsung selama beberapa pekan terakhir ini, kurang lebih 2 minggu. Dan saya akan langsung bertanya dengan salah satu pengurus pondok pesantren yang ada di sini. Selamat siang, Mas, bisa diperkenalkan namanya? Nama saya Sodik Gunawan, pengurus pondok pesantren Fathul Bari. Oke, Mas Sodik Gunawan, bisa dijelaskan apa saja sih dampak yang dirasakan oleh warga akibat debu yang menyelimuti sekolah dan juga pondok pesantren yang ada di Kaliabang Bahagia ini? Terkait dampak debu, anak-anak merasakan tidak kenyamanan ya, yaitu masalah kaki anak-anak setelah harinya sering hitam, terus untuk melakukan kegiatan belajar mengajarnya tidak nyaman, dan bahkan untuk sholat pun juga sama, kita terganggu oleh debu itu. Iya. Apakah mereka juga terkena penyakit seperti ispa ataupun pernafasan, batuk-batuk? Untuk dampak penyakit, anak-anak sering batuk dan mengganggu pernafasan anak-anak, gitu aja. Mas sendiri sudah merasakan dampak ini sejak kapan? Saya pengabdian, saya juga pernah merasakan pas waktu saya sekolah. Ya, jadi cukup lama. Jadi nggak cuma ini saja. Ya. Oke, baik. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan kepada pemerintah untuk segera menanggulangi masalah ini? Baik, untuk saat ini emang belum ada solusi dari pemerintah ataupun RW RT yang berdatangan ke pondok. Tidak, semoga kedepannya pemerintah ataupun RT RW cepat untuk mengambil tindakan ya, supaya lebih aman ya. Terima kasih Mas Sodik Gunawan atas waktunya. Itu tadi perbincangan saya bersama salah satu pengurus dari pondok pesantren yang ada di Kaliabang, Bekasi, Jawa Barat. Yang kita tahu bahwa saat ini Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan uji laboratorium di kawasan Kaliabang yang terdampak begitu ya, debu menyelimuti sejak 2 pekan terakhir. Rencananya maksud kami adalah uji lab ini akan berlangsung selama 14 hari dan nantinya hasil uji emisi ini akan diumumkan dan akan ditindaklanjuti oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Demikian saya kembalikan kepada Davi yang ada di studio. Ya, Anissa, tampaknya memang yang harus diperhatikan juga pernapasan mereka ya. Terima kasih untuk laporannya Anissa dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 5 orang tewas dalam kecelakaan maut di Tol Cipali, sementara puluhan penumpang yang luka kini dirawat di rumah sakit.
Tiga kendaraan terdiri dari 2 bus dan 1 minibus terlibat kecelakaan di tol Cipali arah Jakarta, kilometer 72.600 Purwakarta. Akibatnya 5 orang tewas dan puluhan penumpang lainnya terluka. Kecelakaan berawal saat minibus melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta di jalur cepat. Saat tiba di lokasi, minibus tiba-tiba pindah ke lajur 2 dan pada saat bersamaan datang bus dari arah belakang hingga kecelakaan tidak dapat dihindari. Usai tertabrak, minibus terpental dan berbalik arah, kemudian kembali tertabrak bus lainnya. Akibat kecelakaan ini, 5 orang tewas dan puluhan penumpang terluka dan dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Razak. Kasus kecelakaan ini kini sudah ditangani unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Sementara itu kecelakaan beruntun akibat tidak jaga jarak aman juga terjadi antara 6 kendaraan di jalan tol Jakarta Cikampek arah Jakarta kilometer 13+200 Bekasi Jawa Barat pada pagi tadi. Kecelakaan yang sempat terekam pengendara mobil ini pun viral. Kecelakaan ini melibatkan 1 bus, 2 sedan dan 3 minibus. Akibat kecelakaan ini jumlah kendaraan menderita kerusakan pada bagian depan dan belakang. Diduga kecelakaan akibat sopir tidak menjaga jarak aman sehingga benturan tidak bisa dihindari. Tugas mengimbau agar pengemudi selalu menjaga jarak guna menghindari kecelakaan tabrak dari belakang. Ya, dan pemirsa, kabar gembira bagi pengguna BPJS. Bila biasanya pasien BPJS harus melalui rujukan berjenjang, nah kedepannya cukup kantongi 1 rujukan untuk bisa dilayani di rumah sakit yang dituju. Dan berikut mekanismenya. Pemerintah terus membenahi sistem BPJS Kesehatan. Kali ini sistem rujukan yang dinilai berbelit akan dipersingkat. Nantinya sistem rujukan bagi pasien BPJS Kesehatan menjadi sesuai kompetensi layanan yang dibutuhkan pasien. Aturan baru ini bertujuan agar pasien tidak perlu bolak-balik antar rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Tak hanya itu, sistem ini juga diharapkan bisa memangkas biaya BPJS. Tidak, karena nanti kita nggak akan membagi tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Tapi kita akan bagi berdasarkan kompetensinya. Harusnya lebih sedikit, karena BPJS bayarnya langsung ke rumah sakit terakhir kan, nggak usah ke 3 kali rumah sakit. Saat ini BPJS Kesehatan menggunakan sistem rujukan berjenjang. Pasien BPJS mendapatkan rujukan dari puskesmas atau Vaskes 1, kemudian dilanjutkan ke RS tingkat madya. Dari RS ini, bila alat tidak tersedia, pasien akan mendapatkan surat rujukan ke RS tingkat utama. Nantinya, dari RS ini bila dibutuhkan akan mendapatkan surat rujukan ke tingkat berikutnya, yaitu RS paripurna. Dalam sistem yang baru, pasien BPJS cukup mengantongi surat rujukan dari puskesmas atau Vaskes 1. Nantinya pengecekan awal akan langsung diarahkan ke rumah sakit sesuai dengan kebutuhan penyakitnya. Tim Liputan, iNews melaporkan. Meski sering disebut sebagai perpanjangan tangan Tuhan, nyatanya hakim tak selamanya mendapat jaminan kesejahteraan. Para penjaga keadilan itu bahkan pernah 12 tahun tidak naik gaji. Beberapa hakim tak kebagian rumah dinas sampai harus ngekos. Kematian Hakim Senior Pengadilan Negeri Palembang Raden Zainal Arif menyisakan duka mendalam tidak hanya bagi keluarga tapi juga rekan sesama hakim. Hakim Raden Zainal meninggal di rumah kos sederhana di kawasan Dwi Kora Palembang, diduga akibat kelelahan dan serangan jantung. Saat ajal menjemput, hakim yang dikenal penuh integritas itu dalam kondisi terbaring sendirian karena seluruh keluarganya berada di Bandung, Jawa Barat. Nasib ironi Hakim Raden Zainal hanya satu dari banyak cerita hakim yang hidup dalam kesederhanaan. Gaji hakim sempat tidak naik selama 12 tahun. Bahkan di Pengadilan Negeri Palembang, dari 39 orang hakim, hanya 7 yang kebagian rumah dinas dan sisanya harus ngekos. Fakta miris itu sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah acara di Mahkamah Agung Juni lalu, Prabowo menekankan tidak boleh lagi ada hakim ngekos dan berjanji akan menaikkan gaji hakim hingga 280%. Di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%.
Menurut Presiden, kenaikan gaji hakim beralasan gaji yang cukup diharapkan mencegah hakim mencari imbalan dari penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai pemutus suatu perkara di pengadilan, hakim juga harus mendapat jaminan keamanan, keselamatan, dan bebas dari intimidasi. Aturannya hingga saat ini tengah digodok hingga kenaikan gaji belum masuk rekening para hakim. Selain kenaikan gaji, Wakil Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A khusus Fauzi Isra berharap para hakim mendapat fasilitas rusun yang lebih menjamin keselamatan. Ditempatkan dalam suatu tempat yang layak, seperti rumah susun atau seperti ya disatukanlah intinya, sehingga lebih nyaman, lebih aman, tidak tinggal lagi di tempat kos-kos. Sebelum rencana kenaikan gaji 280%, Peraturan Menteri 44 tahun 2024 mengatur besaran gaji pokok hakim mulai dari 2,7 juta untuk golongan 3A hingga 6,3 juta untuk golongan 4E. Sementara tunjangan hakim terendah tingkat pertama sebesar 19 juta hingga tertinggi 37,9 juta untuk ketua pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pemancing terkejut bukan karena mendapatkan ikan, tetapi bayi laki-laki yang terbungkus plastik di pinggir pantai Pandean, Rembang, Jawa Tengah. Sebelumnya pemancing sempat melihat seorang wanita mencurigakan membuang plastik ke laut. Bisa urip ku cok buka sok isu peta. Gak apa seksina akeh. Kucing apa? Ini pancing. Iya digeret pancing. Warga di pesisir Desa Pandean, Kecamatan Rembang, Jawa Tengah dikejutkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki di kantong plastik. Tangisan bayi pertama kali terdengar oleh sejumlah pemancing di lokasi. Sebelumnya, pemancing ikan yang berada di pinggir pantai memergoki seorang wanita dengan gerak-gerik mencurigakan yang membuang plastik ke laut. Setelah pelaku pergi, pemancing ikan menarik plastik tersebut dengan kail mata pancing lantaran merasa penasaran. Pemancing terkejut karena di dalam plastik berisi bayi laki-laki dengan kondisi menggigil kedinginan. Bayi selanjutnya dibawa ke RSUD Dr. Sutrasno, Rembang. Bayi sepanjang 47 cm dan bobot sekitar 2,5 kg ini langsung dibersihkan, dihangatkan, serta mendapatkan pasokan oksigen. Berangsur-angsur, kondisi bayi membaik, hanya ada luka goresan di bagian punggung. Polisi sudah mengantongi terduga pelaku, namun yang bersangkutan harus menjalani perawatan intensif akibat pendarahan yang cukup parah sehingga belum bisa dimintai keterangan. Seorang pembuat konten menemukan alat kontrasepsi berserakan di lantai 3 Pasar Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Setelah video viral, pengelola Pasar Babelan pun membantah jika lokasi itu dijadikan lokasi mesum. Gelap yang ada di Pasar Babelan, ikutin gue yuk. Coba lu lihat, tuh. Video seorang pembuat konten ini viral karena menggambarkan penemuan banyaknya sisa alat kontrasepsi di lantai 3 Pasar Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bahkan, narasi video dituliskan menduga jika lantai 3 pasar kerap dijadikan lokasi tempat asusila. Usai video viral, Kepala UPT di Pasar Babelan membantah tuduhan dan narasi adanya kegiatan asusila di lokasi. Bahkan ia meyakinkan jika pihak keamanan pasar rutin melakukan patroli. Sementara lokasi lantai 3 merupakan tempat penampungan air dan tidak ada aktivitas apapun. Karena ini menyangkut nama baik para kita ya, pedagang itu juga nama baik Pasar Babelan. Ini kenyataannya mereka tidak berbuat kan jadi kena kecoreng nama baiknya. Nah, syukur alhamdulillah kemarin pada saat sosialisasi saya selaku PTD sambutan untuk menyangkal hal ini. Saat ini semua sisa alat kontrasepsi sudah dibersihkan dan akses menuju lantai 3 ditutup agar tidak disalahgunakan oleh orang tak bertanggung jawab. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi iNews melaporkan. Siapa bilang prostitusi di Gang Doli, Surabaya sudah tidak ada? Meski sudah ditutup sejak tahun 2014, ternyata praktek prostitusi masih kerap terjadi dan meresahkan warga hingga terpaksa dilakukan razia kembali oleh petugas gabungan. 11 tahun sudah, lokalisasi prostitusi Doli, Surabaya telah ditutup oleh Wali Kota Tri Risma pada tanggal 18 Juni 2014 silam. Nanti itu dibawa
Kini diduga terdapat prostitusi terselubung. Satsamta Polrestabes Surabaya menggerebek prostitusi terselubung tersebut di wilayah Doli hingga menangkap 2 pelaku yang diduga muncikari. Hal ini lantaran menindaklanjuti laporan warga terkait dugaan praktik prostitusi di kawasan Putat Jaya Timur 3B di wilayah yang dikenal sebagai eks-lokalisasi Doli. Dalam pemeriksaan di salah satu kamar, petugas mendapati 2 perempuan yang diduga wanita tunasusila serta 2 laki-laki yang diduga berperan sebagai muncikari. Keempatnya diduga melanggar pasal 46 atau pasal 37 Perda Kota Surabaya nomor 2 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Keempatnya segera digelandang ke Mako Polrestabes Surabaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna proses hukum. Penggerebekan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Polrestabes Surabaya guna menghapus praktek prostitusi di wilayah yang telah dinyatakan bebas lokalisasi. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Tak terima seorang petani tiba-tiba ditahan, puluhan orang menggeruduk Polsek Ijen dan mengeroyok Kapolsek di Bondowoso, Jawa Timur. Warga yang emosi juga menebang pohon di sepanjang jalan menuju Kali Gedang hingga memblokir jalan. Puluhan warga menggeruduk Polsek Ijen dan menyandra Kapolsek Ijen AKP Suherdi. Warga juga memotong pohon dan menutup akses jalan menuju Kali Gedang. Forkopimda, Ketua DPRD, Kapolresta, serta Dandim menemui warga untuk berdialog dan meminta Kapolsek diperbolehkan pulang. Aksi ini dipicu usai salah seorang petani dibawa aparat kepolisian tanpa kejelasan. Warga diduga emosi dan meminta penjelasan ke Mapolsek. Petugas juga masih akan terus berjaga di kawasan Ijen hingga situasi benar-benar kondusif. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Penahanan tersangka kasus korupsi kredit macet senilai 1,6 triliun rupiah di Palembang, Sumsel berlangsung ricuh. Kolega tersangka menghalang-halangi para jurnalis saat mengambil gambar. Orang ini mobil kanan, bukan mobil kalian. Lah emang mobil Bapak apa? Itu mobil kanan. Emang mobil Bapak apa? Suasana tegang mewarnai proses penahanan Wilson, tersangka kasus korupsi kredit macet senilai 1,6 triliun rupiah. Kolega tersangka terlibat adu mulut dengan sejumlah awak media yang tengah melakukan peliputan pada Senin malam. Mau jalan, di mobil kamu ini kantor Beruntung kericuhan cepat dilerai petugas keamanan Kejati Sumsel. Itu bukan mobil KW. Seperti yang diketahui, Wilson merupakan Direktur PT Buana Sriwijaya Sejahtera (BSS) sekaligus PT Sri Anda Lestari (SAL). Wilson bersama 5 orang lainnya ditetapkan tersangka oleh Kejati Sumsel atas dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit Bank BUMN senilai 1,68 triliun rupiah. Para tersangka telah memalsukan fakta dan data yang bermasalah seperti surat agunan, pencairan plasma, dan kegiatan pembangunan kebun yang tidak sesuai dengan tujuan kredit. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, kesal akibat keresahannya tak kunjung ditanggapi serius polisi, warga nekat membakar lapak yang kerap dijadikan lokasi transaksi narkoba di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Bahkan 3 pengedar sabu sempat dikejar dan diamankan warga. Ratusan warga desa Hutapulu Mandailing, Natal mengamuk, menyerbu lapak yang dijadikan tempat transaksi dan penggunaan narkoba. Warga membakar bangunan hingga membuat para pelaku narkoba berlarian. 3 pengedar sabu yang sempat dikejar warga diamankan petugas. Warga terus berusaha menghakimi para pengedar sabu, namun polisi yang tiba di lokasi berusaha mengadang hingga sempat terjadi keributan. Ini para pelaku diamankan polisi, sementara seorang bandar yang selama ini menjadi pemasok sabu di wilayah ini masih buron. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Husen Lubis, iNews melaporkan.
Kan janji bisa jadi pilot di maskapai penerbangan swasta, sejumlah orang jadi korban penipuan hingga total 1,3 miliar rupiah di Tangerang, Banten. Awalnya pelaku meminta uang pelicin sejumlah ratusan juta rupiah dari para korbannya, namun setahun berlalu janji tak kunjung terrealisasi. Penipu berkedok lowongan kerja sebagai pilot terhenti setelah ditangkap Satuan Resmo Polresta Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Pelaku bersembunyi di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Pelaku telah menipu calon pilot dengan meminta uang pelicin hingga ratusan juta kepada seorang korban. Korban lain sedang mengumpulkan bukti total kerugian sementara 1,3 miliar rupiah. Sejak tahun kapan? Kasus ini berawal korban usai lulus sekolah penerbangan ingin segera bekerja sebagai pilot. Korban berkenalan dengan pelaku lewat temannya dan menjanjikan akan memasukkan bekerja sebagai pilot di maskapai swasta. Pelaku menunggu hingga 1 tahun, tak kunjung mendapatkan panggilan. Polisi masih mengembangkan kasus penipuan ini, karena bukan tidak mungkin ada korban lainnya. Tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Gerakan 10.000 langkah melawan osteoporosis yang diselenggarakan Anlin berhasil menggerakkan 2.000 warga. Diharapkan kesadaran masyarakat terus meningkat melalui kegiatan jalan kaki bersama dan pemindaian tulang gratis. Anlin terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kesehatan tulang masyarakat Indonesia melalui rangkaian program pendidikan dan pemeriksaan tulang gratis. Program ini telah berlangsung selama lebih dari 2 dekade. Melalui gerakan 10.000 langkah melawan osteoporosis, Anlin kembali mengajak masyarakat untuk membangun kebiasaan aktif yang sederhana, namun berpengaruh besar bagi kekuatan tulang. Acara yang digelar di Jakarta mengajak masyarakat agar mulai bergerak secara rutin, terutama anak muda yang semakin terbiasa dengan gaya hidup praktis serta kurang aktivitas fisik. Tulang kita tuh ada yang kemudian tumbuh, ada yang kemudian dikurangi. Kalau kurangi kelebihan itu dikurangi. Itu adalah otomatis sendiri dari yang terjadi di tulang. Oleh karena itu mengapa jadi penting kita melakukan kegiatan aktivitas fisik tadi dikatakan 150 menit selama seminggu. Jadi setiap hari 30 menit. Jangan juga dirapel ya. Upaya pencegahan osteoporosis atau tulang rapuh harus dimulai sejak remaja. I think one of the things that we found through the bone scanning is that we found the older generations are much more at risk than the younger generation of osteoporosis. That's one thing, but it is important for the younger generation to start taking steps today so that they can prevent getting osteoporosis and have strong bones when they grow into the future. Melalui inisiatif ini, Anlin menegaskan perannya dalam mendorong generasi muda hingga lansia untuk memiliki tulang yang kuat menuju masa depan. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya David Silahoy dan kru yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.